Tapi kan udah di Mas Kaisang udah bilang itu salah input. Oh Udah itu PSI ya? Kok lu sebut Kaisang lo? Oh, Iya, Bro. kita ngomongin PSI nih. Tapi kan udah direvisi 24 miliar bukan sih? Oh jadi 24 miliar 24 ya? miliar, iya betul. Aku lihat. Tapi kenapa bisa salah input gitu ya? Mungkin nggak ada Ya, QC-nya. Ya bedanya nggak jauh sih dari 180 ke 24 Beda miliar. 23 M 900 juta sekian lah. Iya. Tipis lah itu. Itu mah banyak anjir. Bro, pinjem 100 dong 100 buat apa lu? buat bangun relawan. Relawan? Emang cukup 100.000? Atau Bang, relawan cukup nggak sih buat 100.000? Kayaknya bikin partai aja lah sekalian. Emang cukup, Bro? 100.000. Gue nggak ada 100 sih, 11.000 mau nggak? Itu kita kalau minjam 100 ini agak ini juga ya, agak trending juga ini soal 11 dari 100 itu. Tapi memang pembahasan sekarang itu soal dana kampanye 180.000 bro. Nah itu kadang ya rasionalnya juga nggak masuk akal sih secara saya lihat. Tapi nggak tahu nih kalau dari orang abang lah sebagai relawan, buat relawan, kira-kira 180.000 tuh cukup nggak sih buat baliho se-Indonesia? Terus buat turun ke daerah-daerah itu cukup nggak kira-kira itu bang? Cukup sih kalau buat di rumah kita aja mungkin. Cukup untuk di rumah aja? Kita bagi ke tante kita gitu kan. Di lingkungan RT itu cukup, tapi enggak lah. Sebenarnya lebih dari itu. Harus lebih dari itu? Nasional harus lebih dari itu ya. Tapi kan udah di Mas Kaisang udah bilang itu salah input. Oh Udah itu PSI ya? Kok lu sebut Kaisang lo? Oh, Iya, Bro. kita ngomongin PSI nih. Tapi kan udah direvisi 24 miliar bukan sih? Oh jadi 24 miliar 24 ya? miliar, iya betul. Aku lihat. Tapi kenapa bisa salah input gitu ya? Mungkin nggak ada Ya, QC-nya. Ya bedanya nggak jauh sih dari 180 ke 24 Beda miliar. 23 M 900 juta sekian lah. Bro. Iya. Tipis lah itu. Itu mah banyak anjir. Itu banyak. Yang dikit tuh 11 dari 100, Bro. Kalau yang itu 11 dari 100 gitu loh. Itu baru definisi sedikit. Tapi ya kita kan bingung kan. Maksudnya kan anak bangsa gitu loh. Berpartai politik, memimpin partai politik. Tapi ada salah-salah input begitu kan. Padahal kita tahu partai politik itu adalah jalan untuk bagaimana untuk mengambil kekuasaan atau berproses di pemerintahan pada level nasional gitu loh. Kalau urus partai internal saja sudah salah input, gimana mau urus negara bro? Ini kan perlu kita pertanyakan gitu loh. Emang kaderisasi di sana gimana sih? Apakah berproses melewati anak tangga atau instan juga gitu loh? Nggak tahu kita ini. Kadang-kadang gimana itu Bang Evan? Iya sih, saya setuju sih. Tapi kan 2 hari doang kan jadi ketua umumnya ya. Iya, 2 hari kerja tiba-tiba jadi pimpinan. Betul, itu luar biasa sih sebenarnya. Tuh, saya pengen cari cara juga kayak gitu tuh, menarik ya. Apa kita relawan GMI langsung jadiin partai aja, Van? Oh boleh, 2 hari kita bikin 2 hari. Oke, Jadi boleh. partai. Langsung jadi ini. Betul. Hanya dalam 2 hari ya. Emang game itu singkatan dari apa sih, Bro? Mas Evan. Oke, Ini jadi- ketumnya nih. Oh, yang ini ketum ini sekjen ya? Ini sekjen. Betul ya. Jangan kebalik ya. Kebalik ya. Atau Bang Juta nih mau jadi wakil ketua mau. Kita deh. Jadi wakil ketum ya? Iya betul. Hati-hati di kudeta loh. Waduh bahaya nih. Emang ada yang kudeta begitu? Aduh nih kalau itu kata kudeta nih aduh. Bahaya nih. Nah jadi oh ya makasih Mas Dylan. Jadi sebelumnya GMI itu singkatan Ganjar Muda Indonesia ya. Itu kita dirikan dari 11 November 2022. Oke. Jadi jauh sebelum waktu Pak Ganjar Deklarasikan. dideklarasikan sebagai baca pres oleh PDI Perjuangan dan partai koalisi lainnya. Jadi awalnya memang koordinanya ini kenapa sih bikin relawan dari sudah jauh-jauh hari gitu. Karena memang saya sendiri bisa awalnya kan 10 teman dulu kan. Iya. 10 teman saya di kampus itu emang kami semua ini melihat Pak Ganjar ini sosok pemimpin yang sederhana dan merakyat. Itu Oke. pertama. Dan sebagai kaum muda, saya lihat Pak Ganjar ini pendekatan ke anak muda ini begitu luar biasa natural ya. Maksudnya natural, tidak dibuat-buat. Apalagi putra beliau juga Mas Alam juga seumuran saya dan teman-teman GMI juga kan. Jadi saya rasa di sini Pak Ganjar mungkin satu sisi sebagai bapak dan satu sisi sebagai pemimpin yang emang sangat memahami anak muda sendiri gitu. Apalagi saya juga ada bisnis UMKM juga, dan jujur pas ketika melihat Pak Ganjar saat mendukung UMKM,
apalagi UMKM untuk inovasi anak muda itu saya melihat wah ini pemimpin yang kita butuhkan ke depannya gitu. Tapi gini sih Mas Evan, maksudnya kan Mas Evan ini kan masih muda banget ya. Mas Waldi juga sebagai sekjen masih muda banget. Kok kepikiran sih sampai jadi relawan gitu loh? Oke, jadi kalau saya lihat gini ya Bang Jutan, Mas Darren, karena saya lihat relawan-relawan ini kan banyak yang sudah senior ya. Dan pas itu saya melihat, wah ini kayaknya belum ada figur anak muda yang jadi relawan ini. Maksudnya pas itu masih sangat sedikit, apalagi pas itu akhir tahun 2022 kan. Jadi akhirnya pas itu kami, ya sudahlah saya sepakat sama 10 teman saya awalnya di kampus itu untuk bikin organisasi bernama Gajah Muda Indonesia sampai sekarang ini, GMI. Dan akhirnya ya puji Tuhan sampai sekarang kami sudah bikin banyak kegiatan ya. Kegiatan dari bakti sosial di Gempa Cianjur ketika itu ada donor darah. Kami juga bikin kegiatan yang segmen anak muda juga e-sport. Kami bikin di 2 kota pas tahun lalu, ada di Jakarta dan di Semarang. Dan ketika event pertama itu kami bersyukur juga ya Mas Alam mau hadir mensupport event kami. Dan menjelang pemilu ini kami terus melakukan kegiatan door to door lah sekarang. Untuk menarik simpati masyarakat terutama anak muda memilih pasangan Ganjar Mahfud di 14 Februari nanti. Wah, keren banget ini Mas ya. Mungkin tambahan kali ya. Jadi kan mungkin emang di kontes pemilu tahun ini tuh kan sedikit unik. Karena di mana anak muda itu menjadi pemilih lebih dari kurang lebih 52%. Karena sebenarnya itu juga jadi patokan kita kenapa kita tuh terjun jadi relawan. Karena satu sisi pun juga sebenarnya kalau dari pribadi ya, sebenarnya tuh kita tuh nggak bisa dipisahkan dari politik. Makanya kenapa sering jadi permasalahan anak muda sekarang, mereka itu anti politik. Apatis ya? Iya, anti mungkin karena melihat politik di Indonesia yang seperti apa, padahal kan itu kan hanya oknum. Tapi balik lagi, menurut saya pribadi, politik itu tuh nggak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Bahkan dari kita dilahirkan, kita sudah berpolitik. Betul. Dari kita masih kecil, kita nangis, minta susu, minta makan, itu berpolitik. Naik tumbuh dikit. Bukan berdisko ya? Bukan berdisko. Soalnya ada tuh yang capres yang bilang petani itu harus kayak di Jerman. Aduh. Siangnya berladang, malamnya berdisko. Siapa tuh? Ada. Siapa tuh? Dicek aja. Tapi justru berpolitik ya. Tapi gini loh, ini kan masih muda sekali. Ini kira-kira kalau kalian lihat jaketnya Pak Ganjar itu, ini kan relawan Ganjar. Itu gimana sih? Kok sampai se-booming itu gitu loh, jaket Pak Ganjar itu? Yang mana nih maksudnya? ini nih? maksudnya. Yang mana nih? Kalau ini yang dipakai Alam nih. Yang Pak Ganjar, yang Pak Ganjar. Pak Oh, yang Ganjar. bomber jaket. Yang bomber. Itu gimana tuh? Kalau saya lihat karena ini ya budaya ikonik pop pas tahun 90 itu kan Top Gun kan ya. Top Gun. Jadi Ini juga nyatu sama temanya. betul. Tema kan pertahanan. Betul. Cuman bagus juga sih sebenarnya buat timnya Pak Ganjar, tim kreatifnya. Jadi tiap debat itu beda-beda temanya. Iya. Sesuai sama isi temanya Tapi apa. kan orang bilang itu gimmick, bro. Tapi gimmick kan perlu, Bro. Oh gitu? Menurut aku sih perlu ya. Kalau Terus joget-joget itu gimana? oh itu berlebihan gimmicknya. Oh berlebihan? Oh jadi ada gimmick yang berlebihan ada ini? Betul. Beda karena yang joget itu sebenarnya untuk menutupkan masalah. Oke. Gitu. Sedangkan kan kalau baju ini yang temanya diganti-ganti itu sebenarnya kan lebih ke arah ya memikat buat yang nonton. Ya kan apalagi kita kalau dari sisi muda ngeliatnya monoton pakai jas lagi, pakai jas lagi. Sedangkan kan Pak Ganjar di sini menunjukkan di mana ya pakaian kita sehari-hari yang lagi booming, entah itu bomber lah atau apa. Bahkan yang kemarin waktu cawapres dia mengangkat budaya, ya kan, baju-baju adat di Indonesia. Dan Ya, saya tapi tambahin memang- lagi ini bagian dari ini ya. Apa tuh? Maksudnya Pak Ganjar ini ingin menunjukkan bahwa dia ingin mewakili semua masyarakat di Indonesia. Oke. Gitu karena setuju sama. Tapi ya menariknya ya Pak Ganjar, sekalipun orang bilang itu gimmick ya, tapi Pak Ganjar memenangkan pertarungan itu di debat. Jadi nggak cuma sekedar gimmick, tapi beliau paham soal materi dan substansinya. Dan memang Pak Ganjar ini kan dikaitkan betul dengan kedekatannya dengan semua orang, khususnya anak-anak muda. Easy to access-nya itu benar-benar ada pada Pak Ganjar. Jadi memang bagaimana dia dekat dengan anak muda ya dengan gaya begitu gitu loh. Betul. Tapi ngomong-ngomong soal relawan nih, ini relawan kalian ada nggak sih buka komunikasi, berkoalisi dengan relawan lain, atau bahkan dengan relawan capres lain, ada nggak sih kalian gitu? Oh ada. Ada. Sama dong kalian kayak yang tuh partai yang mau coba buka Yang mana komunikasi. Yang mana? Partai Yang mana? mana yang tuh? mana tuh? Boleh spill nggak sih? Yang kemarin itu loh yang mau buka komunikasi ke PDIP gitu loh. Oh, Kalau nggak nggak asing salah ya. udah move on deh. Hah? Cuman kok balik lagi ya?
Ya, Mungkin- ada yang namanya CLBK ya. Iya, namanya mantan mungkin belum bisa move on. Tapi antara Cinta CLBK lama belum kelar. sama panik itu beda tipis ya? Hah? CLBK sama panik itu beda tipis loh. Panik kenapa tuh kira-kira? Panik, ya nggak tahu alasannya apa ya. Kalau Anda yang panik ya. Nggak, kita bingung gitu loh bahwa kita hari ini punya capres yang berbeda, tapi mau buka hubungan gitu loh. Aku kan, ya sebelumnya kan memang bersama di pemerintahan kan, ya kan. Masuknya Pak Prabowo di pemerintahan Pak Jokowi itu kan sebenarnya udah sama. Hari ini kan udah beda, tapi mau mencoba buka komunikasi. Menurut saya ya sama aja nggak sih, kita itu udah tahu mantan kita udah nggak suka sama kita, tapi kita ngemis-ngemis gitu loh. Dipaksain, balik Dipaksain. lagi. Minta gitu loh, kira-kira mau buka lagi nggak hubungan itu? Biasa kalau gitu, bukan CLBK gitu ada yang maunya biasanya. Ya, Atau kalau ada menurut saya sih harus kebutuhan siap-siap kecewa gitu. kali ya. Harus siap-siap kecewa dulu. Ya itulah. Segitu. Kira-kira gimana lagi nih Bang Deren ini? Kok Deren ini? Apa? Kalau Bang Deren, ini kan saya lihat Instagramnya juga banyak turun ke lapangan, ketemu masyarakat. Kok mau koko-koko begini ganteng kan? Luar biasa loh Turun ini. ke lapangan gitu kan? Karena kita Apa tuh? awalnya kan penasaran. Penasaran? Iya. Oh, jadi cuma penasaran? Awalnya penasaran. Awalnya Awalnya. Oke. Tapi pas aku lihat langsung di lapangan gimana ketemu ibu-ibu, ketemu bapak-bapak, mereka antusiasnya itu bikin aku tuh nagih malah. Tagihan yang baik ya, maksudnya ketemu maksudnya masyarakat. Ketemu gitu masyarakat kan. dan ini kan cuma ada 5 tahun sekali aku bisa lihat kayak begini. Jadi ya, menurut aku ini kesempatan buat aku. Momen ya. Momen untuk lihat masyarakat yang di bawah gimana antusiasme mereka pas kita canvassing gitu. Kalau Mas Evan sendiri sama Mas Judan canvassing nggak sih? Ya gue canvassing. Kita gua canvassing. masuk. Bareng malah kita Iya, kemarin gue kan? kemarin bareng sama dia. Canvassing. Gimana? Menurut gue itu ternyata energi itu ada pada masyarakat, bro. Lo lihat mereka emak-emak itu senyum, Iya. apalagi sampai ucapkan terima kasih. Wih, itu capek, Ada itu kepuasan batin hilang sendiri capeknya. gua ya. Betul. Kebatinan itu gimana ya? Bangkit lah gitu loh. Tapi ini Bang Evan, ini tahun baru. Siap. Ini apa nih kira-kira yang mau jadi spotlight nih? Resolusinya Resolusinya apa nih? Iya, jadi tahun lalu kan saya baru putus sama mantan saya. Kan? Loh, loh. Iya, jadi Tapi tahun nggak baru kemis ini- lagi kan? mantannya- Tapi jangan bisa lagi kan. Harga diri lah. Harga diri. Iya. Terus gimana? Terus gimana Jadi, Rosi? resolusinya saya ada 3 slogan ya. Oke. Yang menurut saya bisa jadi punchline ini mungkin Apa buat aja tuh? kampanye anak muda yang mendukung Ganjar juga ya. Apa tuh? Jadi tahun baru, cewek baru, Ganjar presiden baru. Mas, gue mau dong masuk GMI. Boleh, boleh. Kita terbuka kok buat semuanya. Ada jaketnya? Ada. Gua tahu Udah kita siapin. dari- udah Emang disiapin, udah udah siapin. disiapin. Dari tadi berarti tujuannya mau jaketnya. Enggak dong. Kita ingin merasakan betul perjuangan itu gitu. Siap ini. Waduh. Waduh. Kita, oh, Copot dulu kali ya ini. ini untuk waketum kita yang baru ya. Buat Mas Eran. Oh iya buat Mas Elun dulu. Oh jadi saya tadi mau gue ketemu yang ya. buka. Kamu sekjen ya? Oh iya, Oh, siap. berarti baru masuk langsung Silakan, dapat Mas Eran. jabatan ya? 1 hari ya berarti ya. Lebih Satu cepet hari. dong. Oh jangan. Gue jadi kader dulu, Bro. Ini langsung dipakai kan? Oke. Tenang Mas, 1 hari jadi waketum, Oke. 2 hari jadi ketua. Gue singkirkan dong ya. Untuk ketemu kita Bang Evan. Aduh, Thank you loh. Aduh. sama-sama. Jaket Jaket bener. suka nih jaketnya nih. Keren, merah putih. Jadi awalnya kalau boleh cerita dikit ya soal jaket varsity Iya. varsity ini kenapa kita buat. Jadi awalnya pasti kita kemeja putih. Oke. Kemeja putih polos kayak apa ya? Taktikal gitulah. Taktikal di sini lambang Pak Ganjar di sebelah kirinya. Tapi saya lihat relawan lain udah banyak yang make. Iya. Oke. Dan kebanyakan senior Senior kan. senior betul. Ini kalau kita pakai kelihatan awalnya umur 20-an aslinya di kayak umur Jadi 40 ke atas iya. gitu, malah 50 ke atas. Makanya saya pikir lagi, wah kita harus bikin bener-bener kayak anak muda. Akhirnya iya. saya bikin desain jaket varsity ini. Ini mah makin yakin saya milih Pak Ganjar, Bang. Betul. Kalau begini, Pak Ganjar di dada ini, Bang. Hai, di hati sudah. Karena kan apalagi anak Jaksel ya, banyak pakai jaket varsity. Jadi saya yakin lah, maksudnya ikon ini benar-benar ikon anak muda, jaket varsity ini. Jadi orang pasti banyak yang suka, apalagi yang muda-muda gitu. Seperti Bang Jutan kan masih muda juga kan. Oh iyalah, Awet masih muda, muda. Mas Deren ya masih muda juga semuanya. Cocok lah, masuk Cocok GMI lah lah. ya. Cocok lah. Cocok game ya. Oke lah. Oke Saya lah. pikir, Kalau gitu jadi masih 100-nya? hah? Oh iya, ntar gue kasih deh. Dia transfer ya. Beresin. Ntar urus lah Bang, kampanye gitu 180.000 bisa lah. Bisa lah, cetak foto. Cetak foto. Bukan balik kok.